Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas 5 calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Dan kabar lain datang dari Emil Audero, jadi pilihan ketujuh Italia. Emil Audero mantap pilih Timnas Indonesia. Benarkah jika kiper Inter Milan, Emil Audero Mulyadi, mulai membuka opsi membela Timnas Indonesia setelah menjadi kiper pilihan ketujuh Italia? Belakangan, pecinta sepak bola tanah air dihebohkan dengan tindak tanduk Emil Audero di media sosial Instagram. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu membuat heboh netizen setelah baru-baru ini menautkan lambang bendera Indonesia pada profilnya di media sosial Instagram. Karena menautkan bendera Indonesia pada profil Instagramnya, netizen meyakini bahwa Emil Audero sedang memberi kode tertarik membela Indonesia. Kode yang diberikan Emil Audero itu terbilang mengejutkan, sebab beberapa tahun lalu, ayah kiper berpostur 192 cm itu, Edi Mulyadi, dengan tegas menolak anaknya membela Timnas Indonesia. Mimpi kali, kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia ya harus ambil di sana, Italia. Indonesia lolos Asia saja enggak, apalagi Piala Dunia, ucap Edi Mulyadi pada 2021 silam. Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Namun pada akhirnya, Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia, serta memiliki peluang untuk menembus Piala Dunia 2026. Alhasil, kiprah Timnas Indonesia belakangan ini diyakini mulai membuka minat Emil Audero untuk membela skuad Garuda. Meski begitu, ada pula beberapa pihak yang meyakini bahwa Emil Audero mulai berpikir membela Timnas Indonesia karena kesempatannya tampil bersama Timnas Italia hampir tertutup rapat. Apalagi jika melihat fakta bahwa Emil Audero hanya jadi pilihan ketujuh Timnas Italia, seiring banyaknya penjaga gawang apik yang dimiliki oleh tim berjuluk Gli Azzurri itu. Saat ini, Timnas Italia memiliki banyak penjaga gawang dengan nama besar dan performa yang konsisten ketimbang Emil Audero Mulyadi. Tercatat, Timnas Italia memiliki kiper seperti Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi, Elia Caprile, Alex Meret, hingga Michele Di Gregorio. Dibanding Emil Audero yang berstatus pelapis Yann Sommer di Inter Milan, keenam nama tersebut berstatus penjaga gawang utama di klubnya masing-masing. Karena jadi pilihan utama, keenam kiper itu jelas akan lebih dilirik oleh pelatih Timnas Italia saat ini, Luciano Spalletti, ketimbang Emil Audero yang jarang tampil di level klub. Di samping itu, keenam kiper tersebut rata-rata punya usia yang lebih muda ketimbang Emil Audero yang saat ini telah menginjak usia 27 tahun. Dengan fakta-fakta tersebut, kesempatan Emil Audero membela Italia pun hampir tertutup rapat, sehingga ia memberi kode tertarik membela Timnas Indonesia demi bisa tampil di ajang internasional. Tapi apakah PSSI akan terbuka untuk menaturalisasi Emil Audero? Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia juga tengah memproses naturalisasi kiper FC Dallas, Maarten Paes. Hanya saja, proses naturalisasi Maarten Paes tengah tersendat dan tengah dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Selain itu, Timnas Indonesia juga baru saja kehadiran kiper keturunan lainnya yakni kiper Panathinaikos, Cyrus Margono, yang belum lama ini baru diambil sumpahnya menjadi WNI.
Kabar lain datang dari 5 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Proyek naturalisasi pemain Timnas Indonesia masih dilanjutkan PSSI. Berikut 5 calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Selama era kepelatihan Sintayong, tercatat ada 11 pemain yang sudah dinaturalisasi. Mereka adalah Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, J.I. Zes, Tom Haye, Nathan Chu Aon, dan Ragnar Oratmangun. Khusus Mark Klok tidak termasuk dalam rekomendasi STY karena pemain Persib Bandung itu sudah mengurus proses naturalisasi sejak 2019. Namun Klok resmi jadi WNI pada 2020 atau ketika STY sudah berstatus pelatih Timnas Indonesia. Kini, nyaris seluruh pemain naturalisasi di era STY menjadi andalan di Timnas Indonesia. Skuad Garuda pun meraih pencapaian bersejarah seperti lolos ke fase gugur Piala Asia. Upaya mendatangkan pemain keturunan untuk dinaturalisasi pun belum berhenti. Berikut 5 calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Satu, Maarten Paes, FC Dallas. Proses naturalisasi Maarten Paes dapat dibilang sudah berada di tahap final. Kiper keturunan Indonesia dan Belanda itu tinggal menjalani sumpah setia sebagai WNI setelah semua tahap administrasi di tingkat DPR hingga Presiden sudah rampung. Namun kiper 25 tahun itu terganjal dengan statuta FIFA tentang perpindahan asosiasi karena yang bersangkutan pernah membela timnas Belanda U21 ketika sudah berusia 22 tahun. Padahal, dalam regulasi itu pemain wajib berusia di bawah 21 tahun ketika membela tim nasional. Kendati demikian, Maarten Paes masih bisa pindah asosiasi karena Belanda tidak menganut sistem dui kewarganegaraan. Karena itu PSSI tetap mengupayakan proses sumpah setia Maarten Paes setidaknya sebelum Juni mendatang. Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyebut Kelvin Verdonk sedang menjalani proses naturalisasi. STY berharap setiap tahap berjalan dengan lancar. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengakui kualitas Kelvin Verdonk yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie Belanda, NEC Nijmegen, berposisi asli sebagai bek kiri. Kelvin bisa bermain di berbagai posisi lain dari bek tengah, gelandang bertahan, hingga sayap kiri. STY memproyeksikan proses naturalisasi pemain 26 tahun itu rampung sebelum Juni. Bukan tak mungkin Kelvin bisa memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026, 6 dan tanggal 11 Juni mendatang. Ole Romeni, FC Utrecht. Penyerang FC Utrecht, Ole Romeni mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tentang proses naturalisasi sebagai WNI. Saat diwawancara media Belanda, Voetbal Primeur, pemain 23 tahun itu sedang mempertimbangkan dengan matang untuk membela skuad Garuda. Berposisi sebagai penyerang, Romeni diharapkan dapat jadi jawaban atas lini depan Timnas Indonesia yang kerap jadi persoalan. Pengalaman berpentas di kasta tertinggi Liga Belanda dapat jadi modal Romeni sebagai juru gedor tim Merah Putih.
4. Jens Raven, Dordrecht U21. Raven merupakan penyerang tengah 18 tahun yang bermain untuk klub kasta kedua Liga Belanda, Dordrecht U21. Pemain yang kabarnya memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Yogyakarta itu sudah bermain 16 kali dan mencetak 6 gol musim ini. Raven merupakan salah satu pemain keturunan yang bertemu dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong di Belanda saat melakukan tur Eropa memantau pemain. Tristan Gooijer, Ajax. Gooijer merupakan bek kanan yang bermain untuk Ajax Amsterdam U21 yang dipromosikan ke tim utama musim ini. Statistik bek 19 tahun itu cukup impresif musim ini. Total Gooijer sudah tampil di 12 pertandingan bersama tim Ajax senior, 8 di Eredivisie. Gooijer bisa bermain sebagai bek kanan dan bek tengah. Kehadiran Gooijer bisa membuat sisi kanan pertahanan Indonesia bisa semakin kuat. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya. Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.